Niaga, NIM 24 10 70 73. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Lorong Sanggung, Kabupaten Mumbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan mungkin dengan materi kemampuanku terbatas. Selamat menyaksikan. Selamat siang. Semangat siang. Siang. Luar biasa. Oke, terima kasih. Amin. Seperti pada Tuhan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Sehat semuanya? Sehat, Bu. Baiklah, syukur kepada Tuhan karena kita diberikan kesehatan. Nah, kita mulai pembelajaran. Ibu absen ya. Anita. Tunggu balik. Asantika. Hadir, Bu. Aurora. Hadir, Bu. Binoi. Hadir, Bu. Bonifacius. Esther. Fabiandri. Marcella. Justin. Hadir, Bu. Lionel. Hadir, Bu. Lydia. Hadir, Bu. Nepsi. Hadir, Bu. Yohanes. Oke, ternyata semuanya hadir. Ibu sangat senang dengan kehadiran kali ini. Semoga sepanjang pembelajaran kita ini kalian juga semangat mengikuti pembelajaran kita kali ini. Baik, nah minggu yang lalu kita sudah belajar tentang saya memiliki kemampuan. Siapa yang masih ingat tentang kemampuan? Menurut saya, kemampuan itu adalah suatu hal yang dapat dilakukan seseorang dengan mampu dan atau dia dapat memiliki masalah. Oke, bagus. Siapa lagi? Yohanes, coba. Apa yang kamu ingat pada materi kemampuan? Kemampuan adalah kemampuan seseorang lebih belajar secara otodidak maupun belajar dari yang lebih ahli. Oke, sangat bagus. Ternyata kalian masih ingat betul apa yang kita bahas pada saat materi kemampuan. Jadi, dalam kemampuan itu kita akan melanjutkan kepada materi kemampuanku terbatas. Jadi, mari kita lanjutkan materi kita tentang kemampuanku terbatas. Jadi, kita mempunyai keterbatasan. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi kemampuan dan keterbatasannya, menyikapi secara positif dengan menerima kemampuan dan keterbatasannya, sehingga melakukan tindakan yang dapat mengembangkan kemampuan serta mengatasi keterbatasan agar mengembangkan diri secara bertanggung jawab. Jadi tujuan dari pelajaran kita ini adalah sebagai manusia yang mempunyai kemampuan dan keterbatasan itu, kita harus mampu mempertanggungjawabkannya secara pribadi, mampu menyeimbangkan kemampuan dan mampu juga mengatasi keterbatasan diri kita masing-masing. Pemahaman bermaknanya di sini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi kemampuan seperti yang tadi, lalu menyikapi dengan secara positif, menerima kemampuan dan keterbatasan kita itu, sehingga melakukan tindakan yang dapat mengembangkan kemampuan serta keterbatasan agar bisa mempertanggungjawabkan diri masing-masing kepada Tuhan Allah kita. Jadi kamu sekarang, kamu semua sebagai anak Tuhan harus mampu mempertanggungjawabkan dirimu kepada Tuhan lewat kemampuan yang kamu miliki dan lewat keterbatasan yang kamu miliki. Nah, sebelum kita masuk ke materi kemampuan terbatas, ada beberapa
coba? Mampu. Oke, jadi mampu itu adalah kamu sanggup, ya kan? Kamu menguasai, kemudian kamu cakap dalam hal itu. Jadi tahap itu berarti kamu cakap dalam hal itu. Misalnya kamu cakap dalam bernyanyi, ya kan? Misalnya kamu sanggup untuk melakukan sesuatu hal. Kamu sanggup melakukan satu hal, atau kamu bisa bertanggung jawab dalam melakukan suatu hal. Jadi bukan semua, tapi satu hal bisa kita sanggupi masing-masing. Semuanya yang kita yang ada di sini ber-16 Bapak Ibu, kita semua mempunyai kemampuan masing-masing. Artinya di sana berarti kita mempunyai kesanggupan, ya. Kita mempunyai kesanggupan, kecakapan dalam hal kemampuan kita masing-masing. Nah, yang kedua, coba keterbatasan. Oke, coba asumsikan. Keterbatasan adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan atau tidak dapat dimiliki seseorang, tapi dia juga akan dapat memilikinya jika dia melatihnya atau mengasah. Oke, bagus. Keterbatasan adalah titik di mana seseorang tidak dapat melakukan hal yang lebih dari kemampuan dirinya atau batasan seseorang. Oke, bagus. Jadi keterbatasan itu adalah masih terbatas. Terbatas. Mungkin juga ada orang lain yang lebih mampu juga dari kita melakukan itu. Jadi keterbatasan itu adalah sesuatu yang belum bisa kita lakukan sebelumnya. Mampu kita, mampu, tetapi mungkin itu tidak seperti orang lain. Jadi tidak 100% artinya, ya. Oke, yang kedua, kemampuan apa saja yang kau miliki? Bu, Oke, silakan. kemampuan yang saya miliki itu saya dapat menari, Oke. saya dapat menulis sebuah cerita. Oke. Iya, main bola dan voli. Baik, kemampuan begini. Nyanyi. Menyanyi ya. Nyanyi. Sebagai atlet, main bola. Jadi semua kita yang ada di sini pasti ada bakat atau kemampuan kita masing-masing. Main bola, ada yang menari kan, ada yang bernyanyi, main basket, bulu tangkis dan lain-lain juga. Jadi hal-hal yang sepele mungkin kita rasa itu, misalnya memasak, kan? Memasak juga satu kemampuan. Mungkin di kelas ini tahu semua memasak. 16 kita di sini tahu semuanya memasak. Tetapi kan beda berbeda kami. Oke, yang ketiga di situ bagaimana cara kita mengatasi keterbatasan. Saya silakan. Pertama, perwakilan dia. Kedua, menanyakan kepada orang yang sering pengalaman. Iya, bagus. Berlatih dan sering bertanya atau belajar dari yang lebih tahu daripada kita. Alicia, bagaimana cara mengatasi keterbatasanmu? Iya, melatihnya, ya kan? Melatih terus-menerus supaya lebih hebat lagi, supaya lebih cemerlang lagi, ya kan? Kalau walaupun kita punya bakat, kita mampu, tetapi kalau kita tidak dilatihnya, itu juga tidak akan bisa maksimal mungkin yang kita harapkan. Oke, anak-anak kita sekalian, nah, kemampuan keterbatasan kita itu adalah setiap orang memiliki kelemahan dan keterbatasan. Jadi kita itu tidak boleh sombong, ya kan? Tidak boleh menyombongkan diri atau menyombongkan apapun yang kita miliki. Dan tadi kita katakan bersama bahwa kita itu memiliki kelemahan dan atau keterbatasan. Kedua, keterbatasan menyiarkan bahwa manusia itu saling membutuhkan. Artinya, kita sebagai manusia ini yang mempunyai kemampuan dan keterbatasan itu harus saling ketergantungan kepada orang lain. Jadi kita itu tidak bisa hidup sendiri. Jadi kita yang ber-16 ini saling ketergantungan. Berikutnya,
Penting mengakui keterbatasan agar kita mengetahui kelebihan kita. Ya, mungkin pertama-tama kita refleksi dulu, apa ya kelebihanku, apa ya kelemahanku, atau yang tidak bisa saya lakukan. Nah, kemudian kalau sudah kita tahu itu apa kelemahan kita, pasti kita juga akan menjadi manusia yang rendah hati. Kalau manusia yang rendah hati, berarti kita mau belajar kepada orang lain. Nah, sekarang lihat ini video yang ada di sini, bagaimana ini mengatasi keterbatasannya. Changing obstacles couldn't make just give up, make you never go get a job. You can't even hold your wife's hand. What kind of a father are you going to be if you can't pick up your kids in the class? You're alone. Sure, you're parents. We're born and live through difficulty. In our life, my parents always taught me that even though we don't know what I was born this way, that we have a choice. I don't think in every hope we don't have to be better to lives. Really, once again, why? At age 10, tried to drown myself, 6 inches, 15 centimeters of water. In my home, I told my dad I just wanted to relax. Really. Sudah kita lihat bagaimana seorang Muji itu membuat dirinya semakin bersemangat walaupun dia mempunyai keterbatasan, tangannya tidak ada, kakinya juga tidak ada. Tetapi dia tidak menjadi murung atau menjadi putus asa, tetapi semakin semangat. Ya. Tetapi semakin semangat. Ternyata kalau kita lihat dari video itu, dalam kemampuan itu juga ada keterbatasan, ya kan? Tetapi dalam keterbatasan juga kita memiliki kemampuan. Jadi artinya tadi dalam video itu kita diajak untuk semakin semangat. Selanjutnya kita lihat dulu dari sekarang kita suci Markus 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Diredakan. Coba mulai dari sini dia, kiri sampai kemana? Buat suaranya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka berjalan. Oke, jadi di situ tentang angin ribut. Bagaimana Yesus meredakan angin ribut pada saat mereka di tengah danau. Nah, sekarang kita berkelompok putar langsung. Di atas meja kalian masing-masing sudah ada satu kitab suci untuk satu kelompok. Jadi yang mau kalian kerjakan di situ adalah coba kalian baca kembali Markus 4 ayat 35 sampai 41. Ya, Markus 4 ayat 35 sampai 41.
Sudah boleh? Sudah bisa? Sudah bisa? Oke, sekarang kelompok 1 maju ke depan untuk membagikan hasil yang mereka kerjakan. Kelompok yang lain, kelompok 2 dan kelompok 3, kita dengarkan apa yang disampaikan mereka. Boleh juga sekalian ada pertanyaan teman-teman, boleh tanya, boleh tanya. Baik, karena gampang ini juga. Boleh bertanya, silakan. Kelompok 1 silakan. Siap teman-teman. Kami dari kelompok 1 menjawab sebagai peserta didikan oleh KPD, yaitu pertanyaan yang pertama, siapakah tokoh yang baru saja kita saksikan dalam video? Berikan penjelasan singkat tentang tokoh tersebut. Sekian dari kami. Adakah teman-teman yang ingin bertanya? Oke, silakan. Oke, silakan maju kelompok 2. Kelompok 2, silakan maju. Dia selalu menekankan pentingnya bersyukur dan berfokus pada apa yang dimiliki. Dan dua-dua, bagaimana sekarang kita sedang dari apa yang disebut badai? Jawaban sikap para Yesus sangat mendekat dengan saya sekian dari peserta kami dan teman-teman yang bertanya. Oke, silakan. Yang bertanya. Apa yang dikatakan Yesus kepada danau? Apakah yang dikatakan Yesus kepada danau? Seperti dikatakan Yesus pada danau dalam kisah yang disebut dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41, yakni dia menerangkan. Oke. Sekian dari presentasi kami. Kalau ada yang kurang, Oke, tepuk tangan untuk kita. Nah, baik itu dalam kelompok itu sudah jelas bagaimana keterbatasan itu dapat kita atasi masing-masing, baik itu kelompok tadi, walaupun pribadi, lingkungan tadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh kelompok lain bagi kelompok-kelompok yang presentasi. Nah, kesimpulannya adalah dari situ pengalaman akan keterbatasan kemampuan diri sesungguhnya merupakan pengalaman yang kerap kali dialami. Walaupun demikian, kita dapat melihat dua sikap yang sering muncul untuk menghadapi keterbatasan tersebut. Yang pertama adalah sikap menerima dan mengakui diri. Lalu sikap positif ini akan berdampak pada kemampuan untuk mengatasi keterbatasan dengan pula belajar lebih keras, belajar dari orang lain, tidak minder, dan banyak lagi hal-hal yang bisa kita lakukan supaya kita mampu mengatasi keterbatasan diri kita. Iman Kristiani mengajarkan bahwa pengalaman keterbatasan
yang tidak dapat diingkari. Manusia adalah makhluk yang fana, yang terbatas. Manusia diciptakan dalam kesempurnaan, tetapi yang juga mempunyai keterbatasan. Artinya di situ, kesimpulannya di situ, kita adalah manusia yang terbatas, yang tidak sempurna, tetapi dengan itu semua kita tidak boleh hanya termenung, ya kan? Kita tidak boleh hanya termenung, duduk saja. Tetapi apa yang kita lakukan sebagai manusia yang mempunyai keterbatasan adalah mengembangkan sikap positif yang ada dalam diri kita, mengembangkan kemampuan kita, dan menerima kekurangan yang kita miliki. Mulai sekarang, dari kami walaupun masih kelas 7, ya kan, perlahan-lahan mari kita kenal diri kita masing-masing, supaya kalian sebagai remaja, ya, supaya kalian sebagai remaja mampu semakin lebih dewasa, baik itu dewasa dalam umur, dan terlebih juga dewasa dalam pikiran. Paham? Paham? Kita ada refleksi di sini. Oke, ambil sikap tenang. Ambil duduknya tenang. Kita akan berefleksi. Refleksi berjalan di sini. Apakah kamu menyadari keterbatasan yang ada dalam dirimu? Yang kedua, apakah kisah peredaan angin ribut tadi mampu membantumu untuk semakin menyadari keterbatasan yang ada dalam dirimu? Apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi keterbatasan tersebut? Apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi keterbatasan tersebut? Nah, ini sebentar supaya nanti kita bisa ingat-ingat lagi. Yang transformatif bisa dijawab langsung atau boleh buku aja ya. Boleh buku aja. Nah, ini tes formatif pribadi ya. Pribadi, coba jawab. Tes formatif pribadi. Silakan dijawab tes formatif. Langsung dilihat saja visualnya ya, dan KPD-nya. Ya boleh. Silakan. Langsung ditarik. Oke, waktunya sudah habis. Mari memulai. Oke, silakan. Waktu sudah selesai. Sudah habis. Baik ya, sambil jalan akhirnya. Nah, setelah ibu periksa, ternyata masih ada yang remedial. Ternyata masih ada yang remedial. Nah, anak-anak sekalian, bagi teman-teman yang remedial, ya, bagi teman-teman yang remedial, tolong dibuat satu doa. Oke, siapa yang merasa dirinya remedial, tolong dituliskan. Terutama ke komentator. Tulis satu doa. Ya, bagian remedial coba tulis soalnya. Bagian remedial tulis satu doa sebagai ucapan syukurmu. Tulis satu doa sebagai
dua saja. Satu mulanya buku bagi anak-anak income yang remedial langsung dikumpulkan. Lalu untuk kegiatan pengayaan, ini kegiatan pengayaan ini semua ya, yang tidak remedial pun boleh. Apa yang boleh kerjakan di situ adalah boleh nanti kalian mencari di internet ya, internet saja biar gampang. Di internet tentang orang-orang yang bisa jawab tentang orang-orang yang mempunyai kekurangan fisik ya, yang mempunyai kekurangan fisik tetapi dapat memberikan yang baik kepada dunia, atau orang-orang terkenal yang kalian lihat dia cacat fisik tetapi dia sangat terkenal, bahkan dia bisa membuat buku atau artikel atau video inspirasi terserah yang mana ya, itu soal pengayaan. Oke, boleh ya? Mengerti? Mengerti, Bu. Mengerti? Mengerti, Bu. Oke. Nanti diulang jangan lupa ya. Ya, Bu. Boleh dikirim lewat WA. Boleh di chat secara langsung. Kemudian juga boleh lewat WA grup kita. Ya. Oke. Nah, semuanya tenang. Coba semuanya tutup bukunya. Ya. Buku. Silakan ditutup buku. Jadi, anak-anak sekalian, hari ini pembelajaran kita sudah selesai tentang materi aku mempunyai keterbatasan. Nah, semoga kalian sebagai remaja mampu semakin menyadari mana letak kemampuanmu dan keterbatasanmu. Dan semoga juga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kehidupanmu ke depannya. Sekian dan terima kasih. Oke, silakan kita berdiri dulu.